Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya, dalam keadaan sepi sunyi sendiri maupun dalam keadaan ramai bersama-sama. Kiranya pesan ini kita teruskan, kita sebarkan dan tebarkan kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, orang-orang yang berada di bawah pengaruh dan kewenangan kita, agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu izinkan juga khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua berkaitan dengan berkembangnya wabah dan musibah ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dengan memaksimalkan potensi yang ada pada kita untuk menjaga dan memelihara kita. Dan lebih penting dari semua itu, mari kita memohon kepada Allah untuk memberikan perlindungan yang sesempurna mungkin untuk kita, melindungi kita semua, melindungi orang-orang beriman, menjauhkan kita dan jauhkan orang-orang beriman dari segala musibah dan bencana yang sedang menimpa masyarakat dunia dewasa ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manusia awalnya satu, awalnya bersatu, awalnya menyatu. Segala-galanya satu, satu keluarga, satu cita-cita, satu idealisme, satu visi, satu misi, bahkan satu agama. Kanan nasu ummatan wahidah. Lalu karena pergantian waktu, terjadi perubahan suasana, terjadi pergantian hari ke hari, mulai bertemu dengan banyak keinginan, tumbuh banyak keinginan, berhadapan dengan banyak kepentingan, dan ketika kepentingan yang sama diperebutkan oleh banyak orang, mulailah terjadi konflik kepentingan, mulailah terjadi benturan, mulailah terjadi pertikaian, bahkan hingga terjadinya peperangan antara manusia. Lalu saling mengklaim dirinya yang benar, pihak lain yang salah. Tak hanya klaim-klaiman dalam soal kepemilikan, tetapi juga klaim-klaiman dalam soal akidah dan keyakinan. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirina. Karena terjadi perbedaan-perbedaan tersebutlah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan, untuk membaguskan keyakinan-keyakinan yang telah mulai usang, telah mulai berbeda-beda, telah mulai berkonflik itu. Wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nas. Lalu kepada mereka juga dibekali oleh Allah Alkitab agar para nabi ini dapat menyelesaikan perkara, dapat menyelesaikan persoalan, dapat mencarikan solusi bagi masyarakatnya agar tak lagi berbenturan, tak lagi bertikai, tak lagi mudawa-mudawi dari hari ke hari. Lalu diperkenalkanlah akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang hanya memposisikan Allah sebagai puncak keagungan, sebagai puncak pemujaan, yang terangkum di dalam ungkapan yang sama disampaikan oleh semua para nabi dan rasul, yaitu la ilaha illallah. Tak ada yang disembah, tak ada yang dipertuhankan, tak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah. Kalimat ini digunakan oleh hampir semua nabi dan rasul, diabadikan di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kepentingan-kepentingan yang berbeda antara manusia itu dimulai sejak masa yang sangat awal, sejak dari zamannya Nabi Adam, terjadi antara putra-putrinya.
lalu diselesaikan oleh orang tuanya sendiri penyelesaiannya. Untuk saat itu sudah cukup maksimal, tetapi bibit perpecahan, inspirasi pertikaian terus bersambung, terus berkembang menjadi alih generasi, alih masa, alih waktu dan alih tempat. Ketika mereka telah menyebar menempati wilayah-wilayah bumi, mereka kembali berhadapan dengan konflik-konflik kepentingan, kembali terjadi pertikaian dan perpecahan. Diutuslah para nabi, diutuslah para rasul ke tengah-tengah mereka. Dalam ayat Al-Quran ini ditonjolkan penyebutan para nabi yang jumlahnya tentu sangat banyak, yang nama-nama mereka tak bisa kita kenali semuanya karena telah menjadi bagian dari kehidupan masa lalu. Sebahagian dari jejak kehidupan mereka diungkapkan di dalam Al-Quran, tetapi nama-nama mereka secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 orang nabi dan rasul saja. Tak hanya disebutkan nama, tetapi juga dikisahkan beberapa babak kehidupan mereka. Ada yang dikisahkan pada usia bayi, usia anak-anak, dan terpenting dari babak kehidupan mereka yang dikisahkan adalah ketika mereka berdakwah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi Rasulullah sampai-sampai Allah mengatakan fa in kazzabuka faqad kuzibal ladzina min qablika. Kalau mereka melakukan pendustaan terhadap engkau wahai Muhammad, kalau mereka melakukan pemutarbalikan fakta terhadap engkau wahai Muhammad, ketahuilah bahwa mereka dulu sudah lebih dahulu melakukan pemutarbalikan fakta kepada para nabi dan rasul sebelum engkau. Jadi hadapi saja dengan tenang. Yang benar dibalik menjadi salah dan yang salah dibalik menjadi benar, itu sudah menjadi bagian dari tabiat manusia sejak dari awal kehidupan di alam semesta. Ketika Nabi Nuh memulai dakwahnya kepada kaumnya, memulai kalimat diantaranya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum alla ta'budu illallah. Wahai kaumku, janganlah kalian sembah kecuali Allah. Beliau melihat kaumnya itu telah terlalu memuja-muja guru, telah memuja-muja indatu nenek moyang mereka yang mereka yakini sebagai orang baik, sebagai orang saleh, sebagai orang berilmu. Lalu dibesar-besarkan oleh mereka, disebut-sebut dalam berbagai waktu dan kesempatan. Tatkala kemarau datang, mereka sebut nama indatu tersebut, wahai indatu kami, kenapa hujan tak turun? Ketika hujan terlalu banyak, wahai indatu kami telah mengalami banjir. Ketika tak punya anak, disebut juga, wahai indatu kami tak punya. Ketika punya anak, wahai indatu kami, anak kami batat. Macam tu yang disebut indatu, yang disebut orang-orang saleh, yang disebut adalah orang-orang tua mereka tersebut. Inilah yang mendorong Nabi Nuh dan yang menjadi bagian dari dakwah utama Nabi Nuh alaihissalam, mendakwahkan mereka agar tak memuja indatu, tak memohon pada indatu, tetapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah tadi mereka melakukan pemutarbalikan fakta bahwa Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah Allah. Direspon oleh mereka dengan mengatakan bahwa Nabi Nuh ini menghina nasib bangsa kaum sendiri, menghina arwah endatu nenek moyang kita, dan satu di antara keturunan nenek moyang tersebut adalah istri beliau sendiri. Lalu istrinya yang dipengaruhi oleh masyarakat waktu itu, tengok suamimu itu tak lagi menghormati kakekmu, apalagi menghormati kamu, menghormati kita, maka lakukan perlawanan. Dibentuknya opini, digiringnya pemahaman, tak hanya istri Nabi Nuh yang terpengaruh, tetapi juga putra tertuanya yang bernama Kan'an, dan juga orang-orang lain terpengaruh dengan hasutan, dengan
penggiringan opini ini. Inilah yang disebut dengan fa in kazzabuka faqad kuzzibal ladina min qablika. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh diputarbalikkan fakta, dikatakan seakan-akan itu adalah keburukan, itu adalah kesalahan. Dengan cara pemutarbalikan fakta ini, ia meraup banyak pendukung. Lalu ketika pendukung terlalu banyak, maka ia berada di pihak yang kuat. Itulah yang diistilahkan dengan mayoritas. Mayoritas kalau sudah tak benar, dia bisa memaksa orang lain untuk melakukan yang tak benar itu. Mayoritas yang sekarang dibawa menjadi salah satu pilar dalam berdemokrasi yang dipuja-puji oleh penduduk negeri ini akan sangat-sangat menjerumuskan dan bahkan meluluh lantakkan kebenaran, sendi-sendi kebenaran yang berkembang di muka bumi. Tetapi mayoritas akan menjadi baik jika kita berupaya juga melakukan penggiringan opini masyarakat agar orang-orang dapat memiliki opini yang benar, opini yang baik yang dapat membawa kepada kebenaran dan kesalehan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi awalnya kita sama, awalnya kita satu. Satu visi, satu misi, satu ideologi, satu agama, satu semuanya. Segala-galanya satu, seluruh manusia di atas muka bumi ini satu. Lalu kemudian terjadi perbedaan, terjadi benturan, terjadi pertikaian. Nah, dalam skala yang lebih sempit juga begitu. Orang-orang yang mendirikan negeri ini awalnya dulu satu, memerdekakan diri dari penjajahan asing. Lalu kemudian dalam waktu setelah sekian puluh tahun merdeka, setelah 75 tahun merdeka, sudah mulai bergeser banyak yang memiliki kepentingan. Ada yang berkepentingan dengan Cina, ada yang berkepentingan dengan Amerika, ada yang berkepentingan dengan... Maka muncullah pertikaian, muncullah benturan, muncullah permusuhan. Mestinya kita kembali lagi kepada cita-cita awal, sebagaimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar kembali kepada misi awalnya, kalimat la ilaha illallah. Maka bangsa ini, negeri ini, rakyat ini, masyarakat ini dan segala-galanya mestinya kembali kepada dasar puo baksud, sehingga pertikaian, perpecahan, peperangan, permusuhan dapat diminimalisir. Dan manusia pada dasarnya memang satu, pada dasarnya memang bersatu, karena dengan bersatu itulah mereka akan mendapatkan, meraih apa yang mereka cita-citakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ajaran Islam mengajarkan kesatuan, mengajarkan persatuan, mengajarkan persaudaraan, mengajarkan kekuatan ada di dalam kebersamaan, al-fadlu ma'al jamaah. Maka kurangi perbedaan-perbedaan, hindari pertikaian dan perpecahan. Seandainya ada perbedaan-perbedaan di antara sesama umat Islam, maka hargailah perbedaan-perbedaan itu. Kalaupun perbedaan-perbedaan itu tak mungkin lagi diperbaiki, maka kita hargai. Kalau masih mungkin diperbaiki, maka mari kita perbaiki, bukan untuk mencela dan mencaci, bukan untuk saling menghujat dan memaki, apalagi mengusir dan menuduhnya sebagai penganut aliran sesat, pelaku murtad, pelaku kekafiran dan sebagainya. Padahal yang beda hanya persoalan-persoalan yang kecil yang lebih mudah kita perbaiki dibandingkan kita usir dan kita caci maki. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun.